Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Bakar berkata kepadaku dari Umrah binti Abdurrahman bin Said bin Zurarah dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, sungguh aku pernah melihat penuntun gajah dan pengendalinya di Makkah dalam keadaan buta dan duduk meminta-minta makanan pada manusia. Bab 7. Ciri-ciri gajah dalam syair. Ibnu Ishaq berkata, ketika Allah mengusir orang-orang Habasyah dari Makkah dan menimpakan hukuman kepada mereka, maka orang-orang Arab mendewa-dewakan orang-orang Quraisy. Orang-orang Arab berkata, orang-orang Quraisy adalah wali-wali Allah. Allah berperang demi mereka, dan melindungi mereka dari musuh-musuhnya. Mereka pun membuat syair-syair, dan dalam syair-syairnya mereka menyebutkan apa yang diperbuat Allah terhadap orang-orang Habasyah dan tipu muslihat mereka yang dijauhkannya dari orang-orang Quraisy. Abdullah bin Az-Zibara bin Adi bin Qais bin Adi bin Sa'ad bin Suaid bin Sahm bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir berkata, mereka berpaling dari kabilah-kabilah Makkah. Karena sejak dulu tanah sucinya tidak pernah bisa dijadikan sebagai sasaran kerusakan. Gugusan bintang-bintang tidak mampu menciptakan malam-malam yang diharamkannya. Sebab, manusia tidak mempunyai kemuliaan jika ia bermaksud merusaknya. Tanyakan kepada komandan pasukan tentang apa yang ia lihat tentang Makkah. Pasti orang-orang yang tahu tentang Makkah akan menjelaskannya kepada orang-orang bodoh. 60.000 orang tidak pulang kembali ke negeri asal mereka, bahkan, orang sakit dari mereka tidak hidup lagi setelah pulang ke tempat asalnya. Sebelum mereka, kaum Ad dan Jurhum mendekati Makkah, namun Allah di atas hamba-hambanya tetap menjaganya. Ibnu Ishaq berkata, yang dimaksud dengan orang sakit pada syair di atas ialah Abraha. Ketika ia terluka, ia digotong hingga akhirnya mati di sana. Nasab Abu Qais bin Al-Aslat dan syairnya tentang gajah. Ibnu Hisham berkata, Abu Qais adalah Saifi bin Al-Aslat bin Jusyam bin Wail bin Zaid bin Qais bin Amir bin Murrah bin Malik bin Al-Aus. Telah berkata, pada peristiwa gajah orang-orang Habasyah, gajah tersebut berulah setiap kali mereka menyuruhnya berdiri, ia duduk. Mihjan tongkat yang berkeluk kepalanya, mereka berada di bawah perut gajah tersebut. Mereka membelah hidungnya, kemudian gajah tersebut berlubang, mereka meletakkan pisau pada cambuk. Jika mereka memukul tengkuknya dengan cambuk tersebut, ia terluka kemudian ia berbalik arah. Dan orang-orang yang ada di sana pulang dengan membawa kezaliman. Allah mengirimkan siksaan dari atas mereka. Kemudian siksaan tersebut menutupi mereka seperti menutupi sesuatu yang hina. Rahib-rahib mereka menyuruh mereka bersabar. Namun mereka menjerit ketakutan seperti kambing yang ditinggal kambing lainnya. Ibnu Hisham berkata, bait-bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Abu Qais bin Al-Aslat. Ada yang mengatakan bahwa bait-bait syair di atas adalah milik Umayyah bin Abu Eshsal. Ibnu Ishaq berkata, Abu Qais bin Al-Aslat berkata, oleh karena itu, berdirilah, berdoalah kepada Tuhan kalian, sentuhlah tiang-tiang Ka'bah di antara gunung-gunung, maka kalian mempunyai nikmat yang besar di Ka'bah. Pada pagi hari ketika Abu Yaksum Abrahah datang membawa pasukan. Pasukannya ada di dataran rendah. Dan pasukan pejalan kakinya berada di puncak gunung-gunung Makkah. Ketika pertolongan dari pemilik Arasy datang kepada kalian, mereka diusir tentara-tentara Allah, ada yang terbunuh karena badai dan karena terkena lemparan batu oleh burung. Mereka lari kocar-kacir. Dan tidak pulang kepada keluarganya, orang-orang Habasyah kecuali dalam keadaan dibalut. Ibnu Hisham berkata bahwa Abu Zaid berkata kepadaku ucapan, sedang pasukan lainnya berlari ke arah gunung, pada syair di atas dan bait-bait syair yang lain adalah potongan syair-syair Abu Qais, dan akan saya muat dengan lengkap pada tempatnya, insya Allah. Yang dimaksud dengan Abu Yaksum pada syair di atas adalah Abraha. Telah dipanggil Abu Yaksum, karena anak pertamanya bernama Yaksum. Syair-syair Talib bin Abu Talib tentang peristiwa gajah. Ibnu Ishaq berkata, Talib bin Abu Talib bin Abdul Muthalib berkata, tidakkah kalian tahu apa yang terjadi pada perang yang dahsyat dan yang terjadi pada pasukan Abu Yaksum ketika mereka memenuhi jalan di antara dua bukit? Seandainya bukan karena perlindungan Allah saja dan bukan siapa-siapa selain Dia, pasti kalian tidak mampu melindungi jalan kalian. Ibnu Hisham berkata, bait-bait syair tersebut adalah penggalan dari syair-syair yang diucapkan Talib bin Abu Talib pada perang Badar dan insya Allah akan saya sebutkan pada tempatnya. Syair-syair Abu Eshsa As-Sakafi. Ibnu Ishaq berkata, Abu Eshsal bin Abu Rabiah berkata tentang gajah dan tentang agama Hanafiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Hisham berkata, diriwayatkan bahwa Umayyah bin Abu Eshsal bin Abu Rabiah As-Sakafi berkata, sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Tuhan kita sangat jelas, tanda-tanda kekuasaan tersebut tidak diingkari kecuali oleh orang-orang kafir. Dia menciptakan malam dan siang. Semuanya terlihat dengan jelas dan perhitungannya sudah ditentukan. Kemudian Tuhan yang Maha Penyayang muncul pada siang hari di matahari yang cahayanya memancar.
Dia menahan gajah di Al-Mugamis. Hingga ia terduduk seperti akan disembelih. Dengan memegang tali leher. Di sekitar gajah, terdapat pahlawan-pahlawan raja-raja Kindah mereka orang-orang mulia bak burung elang dalam perang mereka meninggalkannya, kemudian mereka semua bingung mereka semua kokoh, namun akhirnya goyah. Pada hari kiamat semua agama tidak diterima di sisi Allah kecuali agama Ibrahim yang lurus. Al-Farazdak mengingatkan tentang gajah dalam syairnya. Ibnu Hisham berkata, Al-Farazdak yang nama aslinya ialah Hamam bin Ghalib, salah seorang dari Bani Mujahshi, bin Darim bin Malik bin Henzalah bin Malik bin Zaid Manat bin Tamim berkata memuji Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, meledek Al-Hajjaj bin Yusuf, dan mengingatkan gajah dan pasukan gajah. Ketika Al-Hajjaj bertindak sewenang-wenang karena merasa kuat, lah berkata, aku akan naik tangga langit. Lah berkata seperti anak Nabi Nuh. Aku akan naik ke atas gunung karena khawatir terkena air Allah melemparkan tubuhnya. Sebagaimana Allah melempar dari kiblat dan tanah suci pasukan yang menaiki gajah hingga dia mengusir mereka dalam keadaan kocar kacir dan mereka adalah orang-orang sombong, engkau ditolong sebagaimana Baitullah ditolong. Ketika tokoh orang-orang musyrik dan non-Arab dengan mengendarai gajahnya datang kepadanya. Bait-bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syairnya. Syair-syair Abdullah bin Qais Ar-Ruqayyat tentang gajah. Ibnu Hisham berkata, Abdullah bin Qais Ar-Ruqayyat, salah seorang dari Bani Amir bin Luay bin Ghalib mengisahkan tentang Abraha al-Ashram dan gajahnya, lah ditipu Abraha al-Ashram yang datang dengan mengendarai gajah lah lari dan pasukannya kalah. Mereka diserang burung dengan batu-batu. Hingga seakan-akan mereka menjadi objek lemparan begitulah, barang siapa menyerang Ka'bah, pasti ia pulang kalah lah lari kocar kacir dalam keadaan hina. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abraha meninggal dunia, orang-orang Habasyah di Yaman dipimpin anak Abraha yang bernama Yaksum bin Abraha. Ketika Yaksum meninggal dunia, yang menjadi pemimpin orang Habasyah di Yaman ialah saudara Yaksum, Masruk bin Abraha. Bab 8. Kepergian Saif bin Zuye Azin. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Yaman didera musibah yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Saif bin Zuyazin al-Himyari yang biasa dipanggil Abu Murrah keluar dari Yaman dan tiba di Kaisar, Raja Romawi. Lah mengadukan musibah yang dialami orang-orang Yaman kepada Kaisar, memintanya mengeluarkan mereka dari bencana tersebut. Ia, Saif bin Zuyazin, menjadi raja bagi mereka, dan mengirimkan tentara-tentara Romawi kepada mereka. Kaisar tidak menggubris keluhan Saif bin Zuyazin. Saif bin Zuyazin menemui Kisra. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Saif bin Zuyazin keluar dari istana Kaisar dan pergi ke tempat An-Nu'man bin Al-Munzir, gubernur Kisra di Al-Girah dan daerah-daerah Irak di sekitarnya. Saif bin Zuyazin mengadukan sepak terjang orang-orang Habasyah kepada An-Nu'man bin Al-Munzir. An-Nu'man bin Al-Munzir berkata kepada Saif, aku mempunyai utusan rutin setiap tahun yang datang kepada Kisra. Berdirilah. Saif bin Zuyazin pun berdiri, kemudian ia berjalan bersama An-Nu'man bin Al-Munzir dan menemui Kisra. Ketika itu, Kisra sedang duduk di istananya dan mahkotanya ada di dalamnya. Mahkotanya seperti takaran besar menurut mereka. Di mahkota tersebut, mutiara yakut, intan berlian, dan mutiara zabarja dicetak dengan emas dan perak, kemudian digantungkan di rantai emas di jendela istana tersebut. Leher Kisra tidak sanggup menyangga mahkota tersebut. Oleh karena itu, mahkotanya ditutup dengan kain. Jika ia telah duduk di singgasananya, maka saat itulah kepalanya dimasukkan ke dalam mahkota. Jika ia telah duduk tegak di singgasananya, kain tersebut diambil daripadanya. Jika orang yang belum pernah melihatnya kemudian melihatnya memakai mahkotanya, pasti ia duduk karena sungkan kepadanya. Ketika Saif bin Zuyazin masuk kepadanya, Saif bin Zuyazin duduk di depannya. Pertemuan antara Kisra dengan Saif Zuyazin. Ibnu Hisham berkata bahwa Abu Ubaidah berkata kepadaku, ketika Saif bin Zuyazin masuk kepada Kisra, ia menundukkan kepalanya. Kisra berkata, orang bodoh ini masuk kepadaku dari pintu setinggi ini dengan menundukkan kepalanya. Ucapan tersebut disampaikan kepada Saif bin Zuyazin, lalu ia berkata, aku bertindak seperti itu karena aku sedih, dan karena segala sesuatu menjadi sempit bagiku. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Saif bin Zuyazin berkata, Paduka Raja, kami dikalahkan orang-orang asing di negeri kami sendiri. Kisra bertanya kepada Saif bin Zuyazin, orang asing dari mana, dari Habasyah atau Sindi? Saif bin Zuyazin berkata, dari Habasyah. Aku datang kepadamu dengan maksud meminta pertolonganmu dan pemerintahan negeriku menjadi milikmu. Kisra berkata, negerimu jauh dari sini, dan kekayaannya sangat sedikit. Aku tidak mau menyulitkan pasukan Persia di negeri Arab, dan aku tidak mempunyai kepentingan dalam hal ini. Kemudian Kisra menghadiahi Saif bin Zuyazin uang sebesar 10.000 dirham, dan pakaian yang bagus. Setelah menerima hadiah tersebut, Saif bin Zuyazin keluar dari hadapan Kisra, dan menyebarkan uang hadiah Kisra tersebut kepada manusia.
Kejadian tersebut dilaporkan kepada Kisra. Ia berkata, orang tersebut pasti mempunyai persoalan penting. Kemudian Kisra mengutus seseorang menemui Saif bin Zuyazin dan berkata kepadanya, engkau sengaja menyebarkan hadiah Kisra. Saif bin Zuyazin berkata, apa yang bisa aku kerjakan dengan hadiah tersebut? Gunung-gunung di negeriku semuanya adalah emas dan perak. Saif bin Zuyazin merayu Kisra agar ia tertarik kepada gunung-gunung emas dan perak tersebut. Kemudian Kisra mengumpulkan para pejabatnya dan berkata kepada mereka, bagaimana pendapat kalian terhadap orang ini, dan persoalannya. Salah seorang dari mereka berkata, Paduka Raja, sesungguhnya di penjara banyak sekali narapidana yang dipenjara karena kasus pembunuhan. Jika engkau mengirim mereka bersama Saif bin Zuyazin, jika mereka semua meninggal dunia, itulah yang engkau inginkan pada mereka. Jika mereka menang, itu adalah kekuasaan yang ditambahkan kepadamu. Akhirnya Kisra mengirim semua narapidana bersama Saif bin Zuyazin. Mereka berjumlah 800 orang dipimpin salah seorang dari mereka yang bernama Wahris. Ia orang yang paling tua di antara mereka, paling mulia nasab dan status sosialnya. Mereka berangkat dengan menaiki 8 kapal. 2 kapal tenggelam dalam perjalanan, dan 6 kapal sisanya tiba di pesisir Aden. Saif bin Zuyazin menggabungkan orang-orang yang mampu di antara kaumnya kepada pasukan Wahris. Ia berkata kepada Wahris, kedua kakiku bersama dengan kedua kakimu hingga kita mati bersama, atau menang bersama. Kekalahan orang-orang Habasyah. Wahris berkata, engkau benar. Raja Yaman, Masruk bin Abraha mengumpulkan pasukannya dan memberikan perlawanan sengit kepada Wahris. Wahris mengirimkan anaknya untuk menghadapi pasukan Masruk bin Abraha, memerangi mereka, dan menguji kemampuan perang mereka. Kepergian Saif bin Zuyazin. Dalam perang tersebut, anak Wahris terbunuh. Hal ini membuat Wahris geram. Ketika pasukannya berdiri di barisannya masing-masing, Wahris berkata, tunjukkan kepadaku raja mereka. Mereka berkata kepada Wahris, apakah engkau melihat seseorang duduk di atas gajah dengan mengenakan mahkota di kepalanya, dan di kedua matanya terdapat mutiara yakut yang berwarna merah? Wahris berkata, ya, aku melihatnya. Mereka berkata, itulah raja mereka. Wahris berkata, biarkan mereka. Ibnu Ishaq menambahkan, mereka diam lama, kemudian Wahris berkata, apa tandanya dia? Mereka menjawab, lah ganti mengendarai kuda. Wahris berkata, biarkan dia. Mereka berdiri lama sekali, kemudian Wahris berkata, apa tandanya dia? Mereka menjawab, lah ganti mengendarai bigal peranakan kuda dengan keledai. Wahris berkata, anak keledai itu hina, dan hina pula kerajaannya. Aku akan melemparnya. Jika kalian melihat pasukannya tidak bergerak, maka kalian jangan bergerak hingga aku memberi komando kepada kalian, karena aku salah sasaran. Jika kalian lihat pasukannya mengelilinginya, maka aku tidak salah sasaran dan seranglah mereka. Kemudian Wahris memasang anak panahnya. Konon, selain dirinya tidak ada yang kuat memasangnya karena saking kuatnya tali panah. Lah perintahkan 2 pengawalnya membantu memasang anak panah, kemudian ia lemparkan anak panah tersebut dan memecahkan mutiara yakut yang ada di kedua mata Masruk bin Abraha. Anak panah tersebut menembus kepalanya dan keluar dari tengkuknya. Ia terjatuh dari hewan tunggangannya, kemudian orang-orang Habasyah berkerumun di sekitarnya. Ketika itulah, orang-orang Persia menyerang mereka. Orang-orang Habasyah kalah. Banyak sekali dari mereka yang terbunuh, dan mereka yang masih hidup lari kemana-mana. Kemudian Wahris berjalan untuk memasuki sana. Tiba di pintunya, ia berkata, benderaku tidak boleh masuk dalam keadaan terjungkir selama-lamanya. Hancurkan pintu ini. Mereka pun menghancurkan pintu masuk sana, kemudian masuk ke dalamnya dengan bendera tegak. Syair Saif bin Zuyazin tentang peristiwa kekalahan orang-orang Habasyah. Saif bin Zuyazin al-Himyari berkata, manusia mengira bahwa 2 raja tersebut telah bersatu, siapakah yang mau mendengar seruannya? Pada saat petaka telah membesar, kami telah membunuh Masruk dan menyirami dataran tinggi dengan darah. Sesungguhnya raja ialah raja manusia, yaitu Wahris yang telah membagi-bagi jatah. Ia menikmati minuman keras hingga mendapatkan tawanan perang dan kekayaan. Ibnu Hisham berkata, bait-bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syairnya. Khalad bin Qurra As-Sadusi membacakan kepadaku bait terakhir syair Asya, anak Qais bin Salabah dalam kumpulan syair-syairnya, namun pakar syair menolak menisbahkan syair tersebut kepadanya. Syair Ibnu Abu Esh Salb. Ibnu Ishaq berkata, Abu Esh Salb bin Abu Rabi'ah At-Sakafi berkata, hendaklah orang seperti anak Zuyan mencari anak panah lah hilang di laut, tidak diketahui musuh-musuhnya bertahun-tahun lah bermaksud pergi kepada kaisar ketika perjalanannya semakin jelas namun ia tidak mendapatkan apa yang dimintanya, kemudian ia beralih pergi kepada Kisra pada tahuan ke-10 ia merendahkan dirinya dan hartanya hingga akhirnya ia berhasil membawa orang-orang merdeka. Aku bersumpah, sungguh engkau telah bertindak cepat hingga engkau berhasil membawa apa yang engkau pinta demi Allah.
Mereka keluar dari keluarganya. Aku belum pernah melihat orang-orang seperti mereka, orang berkulit putih, pejabat teras yang kuat dan ahli panah, singa-singa yang mengasuh anak-anak singa di hutan belantara. Mereka melempar anak panah dengan semangat tinggi. Anak-anak panah tersebut tak ubahnya seperti air hujan yang membuat mati dengan cepat orang yang terkena olehnya. Engkau telah mengirimkan singa-singa kepada anjing-anjing hitam orang-orang Habasyah, membuat mereka lari terusir tidak karuan. Minumlah kehinaan. Engkau mempunyai mahkota tinggi di atas istana Gundan. Minumlah kehinaan, karena kuku-kuku mereka telah lumpuh, dan panjangkan kain burdahmu pada hari ini. Itulah kemuliaan itu, dan bukannya gelas berisi susu yang dicampur dengan air, kemudian berubah menjadi air kencing. Ibnu Hisham berkata, ada yang berpendapat bahwa syair tersebut milik Umayyah bin Abu Eshsal. Ibnu Hisham berkata, itulah syair yang diriwayatkan Ibnu Ishaq, kecuali bait terakhir. Bait tersebut milik An-Nabigah Al-Jadi yang nama aslinya ialah Abdullah bin Qais, salah seorang dari Bani Jadah bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sosa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin dalam kumpulan syairnya. Syair Adi bin Zaid. Ibnu Ishaq berkata, Adi bin Zaid Aihiri, salah seorang dari Bani Tamim, mengatakan syair di bawah. Ibnu Hisham berkata, lah anak keturunan Umru, Al-Qais bin Zaid bin Manat bin Tamim. Ada yang mengatakan, bahwa Adi berasal dari Al-Ibadi di Al-Ghirah. Syair tersebut adalah sebagai berikut. Setelah San'a, ia diurus oleh penguasa-penguasa yang dermawan. San'a dibangun oleh orang yang membangunnya di awan yang berserakan. Prajurit-prajuritnya basah seperti minyak kasturi. San'a tersebut dikelilingi gunung-gunung dekat dengan langit hingga orang tidak bisa mendakinya. Di dalamnya, suara burung hantu menjadi merdu jika diikuti suara sending pada petang hari. Pasukan orang-orang merdeka mendatangkan sebab-sebab kepadanya, yaitu pasukan berkuda dengan perahu-perahunya. Pasukan tersebut mengarungi negeri-negeri bahaya dengan mengendarai bigal peranakan kuda dengan keledai. Dengan menjadikan kematian sebagai muatan hewan kendaraannya, hingga akhirnya pasukan tersebut dilihat oleh orang-orang dari atas benteng. Hari itu, mereka memanggil marga barbar dan Al-Yaksum bahwa orang yang lari tidak akan selamat. Hari itu akan tewas menjadi bahan perbincangan, dan nikmat yang dulu mereka rasakan, sekarang telah sirna dari jalan sendiri-sendiri. Mereka berubah menjadi lari kocar-kacir bersama-sama. Dan hari-hari itu menjadi gelap dan menyimpan banyak keajaiban. Setelah kedatangan orang-orang mulia dari Bani Tuba, menteri-menterinya senang hidup di dalamnya. Ibnu Hisham berkata, bait-bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Adi bin Zaid. Abu Zaid Al-Ansari membacakan syair Adi bin Zaid kepadaku dan diriwayatkan kepadaku dari Al-Mufaddal Az-Zabi. Hari itu, mereka memanggil marga barbar dan Al-Yaksum. Inilah yang dimaksud Sati dengan ucapannya, ia akan dikuasai Iram bin Zuyazin. Ia keluar kepada mereka dari Aden, kemudian tidak menyisakan seorang pun dari mereka di Yaman. Dan yang dimaksud Syekh dengan ucapannya, seorang anak muda yang tidak hina dan tidak lemah. Ia keluar kepada mereka dari keturunan Zuyazin. Bab 9. Akhir era Persia di Yaman. Masa kerajaan Habasyah di Yaman dan jumlah raja-raja mereka. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Wahris dan orang-orang Persia menetap di Yaman. Anak keturunan sebagian pasukan Persia sampai sekarang masih ada di Yaman. Usia kerajaan Habasyah di Yaman sejak Aryat masuk kepadanya hingga orang-orang Persia membunuh Masruk bin Abrahah dan mengusir orang-orang Habasyah dari Yaman adalah 72 tahun. Kerajaan mereka diwarisi di antara 4 orang, Aryat, kemudian Abrahah, kemudian Yaksum bin Abrahah, kemudian Masruk bin Abrahah. Gubernur-gubernur Persia di Yaman. Ibnu Hisham berkata, setelah Wahris meninggal dunia, Kisra mengangkat anaknya, Al-Marzuban bin Wahris sebagai gubernur di Yaman. Ketika Al-Marzuban meninggal dunia, Kisra mengangkat anaknya, Etainujan bin Al-Marzuban sebagai gubernur di Yaman. Ketika Etainujan meninggal dunia, Kisra mengangkat anaknya sebagai gubernur di Yaman, kemudian memecatnya dan menggantikannya dengan Bazan. Bazan menjadi gubernur di Yaman, hingga Allah mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu manusia tentang kematian Kisra. Ibnu Hisham berkata bahwa aku diberitahu seseorang dari Az-Zuhri yang berkata bahwa Kisra menulis surat kepada gubernurnya di Yaman, Bazan. Dalam suratnya, Kisra berkata, aku mendapat informasi bahwa seseorang dari suku Quraisy di Makkah mengaku sebagai nabi, maka pergilah engkau kepadanya dan suruh dia bertaubat. Jika ia tidak bertaubat, datanglah kepadaku dengan membawa kepalanya. Kemudian Bazan mengirimkan surat Kisra kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau membalas suratnya. Dalam surat balasannya, beliau berkata, sesungguhnya Allah telah berjanji kepadaku akan mematikan Kisra pada hari ini, di bulan ini. Ketika surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke tangan Bazan, Bazan membukanya untuk melihat isinya. Ia berkata, jika ia seorang nabi, maka apa yang ia katakan akan terjadi. Kemudian Allah mematikan Kisra tepat pada hari yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ibnu Hisham berkata, Kisra terbunuh di tangan anaknya, Syirawi. Khalid bin Asis Syaibani berkata, dan Kisra, ketika ia dipotong anak-anaknya dengan pedang sebagaimana daging dipotong-potong, kematian lahir untuknya pada suatu hari. Sebagaimana orang hamil mempunyai hari untuk melahirkan, masuk Islamnya orang-orang Persia di Yaman. Az-Zuhri berkata, ketika kematian Kisra didengar Bazan, ia mengutus utusan untuk memberitahu keislaman dirinya dan keislaman orang-orang Persia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusan Bazan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang kami anggap sebagai wali kami, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalian menjadi bagian dari kami dan perwalian kalian kepada keluarga kami. Ibnu Hisham berkata bahwa disampaikan kepadaku dari Az-Zuhri yang berkata, di antara yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait. Ibnu Hisham berkata, inilah yang dimaksudkan Sati dengan ucapannya, Nabi suci yang mendapatkan wahyu dari Zat yang Maha Tinggi, dan yang dimaksudkan Syi dengan ucapannya, tidak. Kerajaannya terhenti dengan kedatangan Rasul yang diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan di antara orang-orang beragama dan orang-orang mulia. Kerajaan dimiliki kaumnya hingga hari pengadilan. Buku di batu yang ada di Yaman dan yang disebutkan penyair. Ibnu Ishaq berkata, menurut banyak orang, bahwa di batu di Yaman terdapat kitab Zabur yang ditulis pada periode pertama, kerajaan Zimar menjadi milik siapa? Milik Himyar yang terbaik. Kerajaan Zimar menjadi milik siapa? Milik orang-orang Habasyah yang jahat. Kerajaan Zimar menjadi milik siapa? Milik orang-orang Persia yang merdeka. Kerajaan Zimar menjadi milik siapa? Menjadi milik orang-orang Quraisy yang pedagang. Zimar adalah Yaman atau sana. Ibnu Hisham berkata, Zamar adalah Yunus seperti yang disampaikan kepadaku. Al-Asya menyebutkan tentang kenabian dalam syairnya. Ibnu Ishaq berkata, Al-Asya, salah seorang dari Bani Qais bin Salabah berkata tentang kebenaran ramalan Satih dan sahabatnya. Orang yang panjang bulu matanya tidak bisa melihat seperti dirinya, betul sekali seperti ketika Az-Denbiyu berkata dalam sajaknya, orang-orang Arab memanggil Satih dengan panggilan Az-Zibiyu, karena ia adalah anak Rabiah bin Mas'ud bin Mazin bin Zibun. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas berasal dari syair-syair Al-Asya. Nama lengkap Al-Asya ialah Maimun bin Qais. Kisah tentang Raja Al-Hadar. Ibnu Hisham berkata bahwa Khalid bin Qurrah bin Khalid As-Sadusi berkata kepadaku dari Janat atau dari sebagian ulama ahli tentang nasab dari Kufah, bahwa An-Nu'man bin Al-Munzir adalah salah seorang anak dari Satirun, Raja Al-Hadar. Al-Hadar ialah benteng besar di pantai Efrat seperti Madinah. Benteng itulah yang disebutkan Adi bin Zaid dalam syairnya. Ia membangunnya dengan marmer dan mengecatnya dengan kapur, serta di atasnya terdapat sarang burung. Kematian tidak takut kepada benteng tersebut. Kemudian sang raja menjauh daripadanya dan pintunya ditinggalkan orang. Ibnu Hisham berkata, bait-bait syair di atas adalah penggalan syair-syair Adi bin Zaid. Sedang yang disebutkan Abu Daud Al-Iyadi dalam syairnya ialah seperti berikut, aku lihat kematian telah mendekat kepada Al-Hadar. Kepada pemiliknya, yaitu Satirun. Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Abu Daud Al-Iyadi. Konon ada yang mengatakan, bahwa syair tersebut milik Khalaf Al-Ahmar. Konon lagi ada yang mengatakan, bahwa syair tersebut milik Hamad Ar-Rawiyah. Penguasaan Sabur atas Al-Hadar. Ibnu Hisham berkata, Kisra, Raja Persia, Sabur yang mempunyai kekuatan tangguh bermaksud menyerang Satirun, Raja Al-Hadar. Ia kepung Al-Hadar selama 2 tahun. Pada suatu hari, putri Satirun keluar dan melihat Sabur yang sedang mengenakan pakaian dari bahan sutra dan di kepalanya terdapat mahkota yang dilapisi dengan zabarzat, mutiara yakut, intan berlian, dan emas. Sabur adalah laki-laki tampan. Putri Satirun menemuinya dan berkata, apakah engkau bersedia menikahiku, jika aku bukakan pintu Al-Hadar untukmu? Sabur berkata, ya. Pada petang hari, Satirun menenggak minuman keras hingga teler dan ia tidur dalam keadaan teler. Ketika itulah, putrinya mengambil kunci pintu Al-Hadar dari bawah kepalanya kemudian memberikannya kepada bekas budaknya yang kemudian membuka pintu Al-Hadar. Setelah itu, Sabur masuk dan membunuh Satirun, menghalalkan Al-Hadar, dan menghancurkannya. Sabur membawa putri Satyain kemudian menikahinya. Pada suatu malam, putri Satirun berguling-guling di ranjangnya karena tidak bisa tidur. Sabur meminta diambilkan lilin untuk istrinya, dan memeriksa ranjang istrinya, ternyata ia menemukan daun pohon asu. Sabur bertanya kepada istrinya, apakah benda ini yang membuatmu tidak bisa tidur? Istrinya menjawab, ya. Sabur berkata, dulu apa yang diperbuat ayahmu terhadapmu? Istrinya menjawab, dulu ayahku menyelimutkan kain di baju sejenis sutra kepadaku, memakaikan kain sutra kepadaku, memberiku otak untuk aku makan, dan memberiku minuman keras untuk aku minum. Sabur berkata, apakah kebaikan ayahmu engkau balas dengan perbuatanmu tadi, dan engkau datang kepadaku dengan cepat seperti itu?
Sabur memerintahkan gelung rambut istrinya dikaitkan ke ekor kuda. Kemudian kuda tersebut lari hingga menewaskan Putri Satirun. Tentang peristiwa di atas, Asya, salah seorang dari anak Qais bin Salabah berkata, "Tidakkah Anda lihat ketika orang-orang Al-Hadr bergelimang dengan kenikmatan? Adakah kenikmatan itu abadi?" Sabur memerintahkan pasukannya menetap di dalamnya selama 2 tahun. Al-Hadr diserang oleh orang-orang Persia ketika Tuhan memanggilnya. Ia pun bertaubat kepadanya hingga dia tidak menghukumnya bait-bait syair di atas potongan dari syair-syair Asya. Tentang peristiwa di atas, Adi bin Zaid berkata, Al-Hadr mendapat musibah dahsyat dari atasnya seorang gadis yang tidak menjaga ayahnya ketika ia tidak dijaga sebab ia diberi minuman keras murni. Minuman keras itu menghilangkan kesadaran peminumnya. Gadis tersebut menyerahkan penduduk Al-Hadr pada suatu malam dengan harapan Raja Sabur akan melamarnya. Nasib pengantin ketika fajar telah menyingsing, darah mengucur, Al-Hadr dihancurkan dan dihalalkan. Ia dibakar, sedang pakaiannya terikat di kayu. Sangkutan pakaian bait-bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Adi bin Zaid. Anak-anak Nizar bin Ma'ad. Ibnu Ishaq berkata, Nizar mempunyai 3 anak, yaitu Muzar bin Nizar, Rabiah bin Nizar, dan Anmar bin Nizar. Ibnu Hisham berkata, selain itu, Nizar mempunyai anak yang bernama Iyad bin Nizar. Al-Harts bin Daus Al-Iyadi berkata dalam syairnya, dan konon syair tersebut milik Abu Daud Al-Iyadi yang nama aslinya ialah Jariyah bin Al-Hujjaj. Kejantanan yang baik ialah pernuka mereka. Dari Iyad bin Nizar bin Ma'ad. Bait-bait syair di atas adalah sebagian dari syair-syairnya. Ibu Muzar dan Iyad ialah Saudah binti Akka bin Adnan. Dan ibu Rabiah dan Anmar ialah Syakikah binti Akka bin Adnan. Ada yang mengatakan bahwa ibu Rabiah dan Anmar ialah Jumah binti Akka bin Adnan. Anak-anak Anmar. Ibnu Ishaq berkata, Anmar adalah ayah Hatsam dan Bajilah. Jarir bin Abdullah al-Bajali, salah seorang tokoh kabilah Bajilah dan orang yang dimaksud penyair dalam syairnya. Tanpa Jarir, Bajilah pasti binasa. Jarir adalah pemuda terbaik, dan Bajilah adalah kabilah terburuk. Jarir bin Abdullah al-Bajali berkata ketika ia mengadukan Al-Furabisyah al-Kalbi kepada Al-Akra bin Abis et-Tamimi. Wahai Akra bin Abis, hai Akra. Jika saudaramu kalah, engkau juga pasti kalah. Ia juga berkata, hai kedua anak Nizar, tolonglah saudara kalian berdua. Karena ayahku ternyata kudapati adalah ayah kalian berdua pada hari ini, seorang saudara yang berkoalisi dengan kalian berdua tidak akan terkalahkan. Ibnu Hisham berkata bahwa orang-orang Yaman dan kabilah Bajilah berkata, Anmar adalah anak Iras bin Lihyan bin Amr bin Al-Gauts bin Nab bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Ada yang mengatakan bahwa Iras adalah anak Amr bin Lihyan bin Al-Gauts. Rumah Bajilah dan Hatsam di Yaman. Anak-anak Muzar bin Nizar. Ibnu Ishaq berkata, Muzar bin Nizar mempunyai 2 orang anak, yaitu Dias bin Muzar dan Ailan bin Muzar. Ibu keduanya berasal dari Jurhum. Anak-anak Ilyas bin Muzar. Ibnu Ishaq berkata, Ilyas bin Muzar mempunyai 3 anak, yaitu Mudrikah bin Ilyas, Tabihah bin Ilyas, dan Koma'ah bin Ilyas. Ibu mereka adalah Hindif yang berasal dari Yaman. Ibnu Hisham berkata, Hindif adalah putri Imran bin Ilhaf bin Kuda'ah. Ibnu Ishaq berkata, nama asli Mudrika ialah Amir, dan nama asli Tabiha ialah Amr. Mereka mengatakan bahwa keduanya sedang menggembalakan unta milik keduanya, kemudian keduanya berburu hewan buruan. Ketika keduanya duduk untuk memasak hewan buruan, tiba-tiba datanglah singa kepada unta keduanya. Amir berkata kepada Amr, engkau pergi menyusul unta atau memasak hewan buruan ini? Amr berkata, aku memasak saja. Kemudian Amir pergi menyusul untanya dan datang kembali dengan membawa unta. Ketika keduanya bertemu dengan ayahnya, keduanya menceritakan apa yang terjadi pada keduanya. Kemudian ayahnya berkata kepada Amir, engkau adalah Mudrikah menemukan untanya kembali. Dan kepada Amr, ayahnya berkata, engkau adalah Tabihah juru masak. Adapun Koma'ah, maka ahli nasab Muzar menduga Huza'ah adalah anak Amr bin Luhai bin Koma'ah bin Ilyas. Oh. Bab 10. Perihal Amr bin Luhai dan berhala-berhala Arab. Amr bin Husay menyeret usus-ususnya di neraka. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berkata kepadaku dari ayahnya yang berkata bahwa aku diberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Aku melihat Amr bin Luhai menyeret usus-ususnya di neraka. Aku bertanya kepadanya tentang manusia yang hidup antara aku dengannya. Ia menjawab, mereka telah binasa. Ibnu Ishaq berkata bahwa Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harts et-Taimi berkata kepadaku bahwa Abu Sholih As-Saman berkata kepadanya bahwa Abu Hurairah. Ibnu Hisham berkata bahwa nama asli Abu Hurairah ialah Abdullah bin Amir. Ada yang mengatakan nama aslinya ialah Abdurrahman bin Sakar. Mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aqsam bin Al-Jaun Al-Huzai.
Hai Aksam, aku lihat Amr bin Luhai bin Komaah bin Hindif menyeret usus-ususnya, dan aku tidak melihat orang yang amat mirip dengan orang lain melainkan engkau dengannya dan dia denganmu. Aksam berkata, barangkali kemiripannya denganku itu membahayakanku, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak, karena engkau orang mukmin, sedang dia orang kafir. Dialah orang yang pertama kali mengubah agama Ismail, memasang berhala, mengiris telinga unta, melepaskan saibah, memberikan wasilah, dan melindungi Ham. Amr bin Luhai adalah orang yang pertama kali mendatangkan berhala. Ibnu Hisham berkata bahwa salah seorang dari orang berilmu berkata kepadaku bahwa Amr bin Luhai pergi dari Makkah ke Syam untuk satu keperluan. Ketika tiba di Ma'arib, daerah di Balka. Ketika itu, Ma'arib didiami Al-Amalik anak keturunan Imlak, ada yang mengatakan Amlik bin Lawuts bin Sam bin Nuh. Di sana, Amr bin Luhai melihat mereka menyembah berhala. Ia berkata kepada mereka, berhala-berhala apa yang kalian sembah seperti yang aku lihat ini? Mereka berkata kepada Amr bin Luhai, kami menyembah berhala-berhala ini guna meminta hujan kepadanya, kemudian ia memberi kami hujan. Kami meminta pertolongan kepadanya kemudian ia memberikan pertolongan kepada kami. Amr bin Luhai berkata kepada mereka, apakah kalian mau memberiku satu berhala untuk aku bawa ke Jazirah Arab kemudian mereka menyembahnya? Mereka memberi Amr bin Luhai satu berhala yang bernama Hubal. Amr bin Luhai tiba di Makkah dengan membawa berhala Hubal. Ia memasangnya, kemudian memerintahkan manusia menyembahnya dan mendewa-dewakannya.